Assalamualaikum, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana ada jamaah haji orang Indonesia yang mana joget TikTok ya teman-teman. Astagfirullah. Orang lain fokus beribadah, ini malah joget TikTok, selfie dan main game ya teman-teman. Ini sangat disayangkan sih. Kita yang di sini yang berharap bisa naik haji nggak menyanyiakan kesempatan itu teman-teman. Nah, semoga nanti kita bisa naik haji teman-teman. Yang kedua ada Kiai Miftahul Ahyar yang mana klarifikasi beliau nggak mendukung Habib tapi meluruskan aja teman-teman. Oke, kita lihat saja ke videonya teman-teman. Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget di depan Ka'bah. Bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah joget-joget, nauzubillah. Bu, sadar itu kiblat umat Islam, jangan dikotori. Ini ada lagi orang Indonesia, bukannya berdoa di depan Ka'bah, malah main game, astagfirullah. Padahal di depan multazam, tempat berdoa paling dahsyat, di situ malah disia-siakan, padahal masih banyak umat muslim di seluruh dunia yang ingin datang ke kota suci Mekah, tapi tidak mampu. Ini malah disia-siakan. Ada-ada aja kelakuan warga plus 62. Dan ini ada lagi jemaah dari Indonesia yang coret-coret, bukan lagi pakai spidol tapi pakai ludah, astagfirullah. Ini luar biasa kebiasaan di kampung dibawa sampai ke tanah suci Mekah. Padahal cukup berdoa saja, ini malah coret-coret. Padahal sayang pergi haji ongkos mahal puluhan juta bahkan ratusan juta, sampai di Mekah malah berbuat syirik, nauzubillah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton. Olahraga pagi kenapa tidak dilakukan di rumah atau di hotel? Katanya ada-ada saja memang jemaah haji dan katakan kisruh, kata kisruh, kalau saya bilang kisruh tentang nasab Ba'alawi yang dikatakan, sampai saya mengatakan itu fitnah ya, itu fitnah. Bukan berarti saya ini bela Ba'alawi. Wong saya nyeneni Habib itu ya sering kok. Habib yang suka minta-minta orang ditodong. Saya pernah didatangi rumahnya diminta 10 juta. Dia datang ke kampung-kampung maksa-maksa. Lah ini saya marahi kalau begitu. Wow, dianggap saya ini belani habaib, belani bahkan jadi bonekanya habaib, menjadi apa? Padahal saya ini Nusantara. Kalau orang lain menyebut Kiai Nusantara, saya ini Nusantara juga. Saya ini pendukung Wali Songo juga, mengidolakan Wali Songo juga. Wong tiap sholat saya kirim Fatihah ke Wali Songo juga. Tiap sholat saya itu kirim Fatihah Wali Songo. Cuma kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan, tapi ilmiah itu ada batasnya kan gitu ya. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah, tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada saling sumpah serapah, tidak ada saling melaknati, ya, tidak nuding ini itu sehingga muncul kata-kata ini imigran, pulangkan ke negaranya. Islam itu kan membuat kita bersatu. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor menjadi satu, saling merelakan, akhirnya seperti anak kandung, saudara kandung. Itu ajaran Islam. Maka ini sudah bagus-bagus, mana mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragane yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Kelemahan Islam itu kan kalau umatnya pecah. Nah ini ya, akhirnya kemana-mana saya disebut Ibnu Abdul Ghani. Tidak ada yang protes. Saya tidak punya akte kelahiran, tidak ada. Sampai sekarang saya tidak punya akte kelahiran.
Tapi umpama terus ada orang nyeletuk, itu anak zina itu. Mustafa itu anak hasil perselingkuhan. Kira-kira marah kan enggak? Bahkan kalau saya sih, saya sudah belajar tidak ingin marah menghadapi masalah apa. Belajar. Mungkin yang lain-lain marah, bisa digerutuk itu yang ngomong gitu. Walaupun yang geruduk ini tidak tahu, tidak menyaksikan kelahiran saya, tidak menyaksikan panitia bersama itu tadi. Coba kita gunakan akal yang sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru pada habaib. Sampai di Solo itu ada keponakan gurunya dia. Beliau naik dokar dari Jombang menuju ke Solo untuk nyambung perguruan itu tadi, memuliakan. Kalau tidak salah di Solo itu abahnya Habib Anis Solo. Itu yang ponakan dari gurunya Mbah Hasyim. Kita tarik semua ada ikutannya. Nah, kok sekarang malah dituding ada usulan Habib-Habib yang duduk di pengurus NU pecat. Ini apa kok sudah tidak nalar. Kalau saya ditanyakan yang sekarang ramai tesis-tesis itu, saya belum melihat, tapi saya katakan tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Syekh Abdul Qadir Jalani digarap. Sampai Said Muhammad Ali Al-Maliki Mekah yang Al-Hasani bukan Al-Husaini ini digarap juga. Jadi bukan Habib saja yang digarap Syarif. Memang istilah Habib itu munculnya kira-kira 1010-an lah. Tapi kan penghormatan sama dengan kiai. Kiai itu dari mana? Zaman Kanjeng Nabi tidak ada kiai. Gus tidak ada. Lora tidak ada. Tengki tidak ada. Apalagi sebutan apa, bahkan haji, maafnya haji yang sekarang jadi kebanggaan orang itu kalau diteliti dulu itu zaman Belanda mencuri umat Islam, dikhawatirkan berontak, lalu mereka mendeteksi, meneliti siapa yang pernah ke Mekah, berarti dia pernah berhubungan dengan orang luar negeri. Nah, biasanya orang yang pernah hubungan dengan luar negeri timbul semangat untuk merebut kembali negaranya, untuk membebaskan, untuk memerdekakan. Karena apa? Banyak orang datang dari Mekah haji niat membebaskan negaranya yang dijajah zaman itu. Untuk ya akhirnya dicurigai Belanda membuat istilah, sudah buat istilah saja, yang pernah ke Mekah sebut haji, sehingga kita bisa mendeteksi siapa yang mendapat gelar haji. Kok terjadi huru hara pemberontakan, ini dulu yang dicurigai, yang ada gelar haji-haji itu. Nah, walaupun ini ada riwayat tapi cocok, ada apa, masuk akal juga. Karena apa? Karena yang bergelar haji itu kan hanya Indonesia, Malaysia, tidak semuanya. Kenapa kok hanya haji? Kalau orang sholatnya tekun kok tidak disebut musolli, namanya Abdussalam Al-Mukarram, musolli Abdussalam. Tapi yang disebut haji, apalagi tambah kiai haji, kan lebih tinggi. Zakat, muzaki, kenapa kok tidak disebut muzaki makmun misalnya? Kan gelar juga itu. Tapi kok hanya haji? Itu tadi. Ya, kalau kita tarik mana-mana menyatakan
kisruh, kata kisruh, kalau saya bilang kisruh tentang nasab Ba'alawi yang dikatakan, sampai saya mengatakan itu fitnah. Ya, itu fitnah. Bukan berarti saya ini bela Ba'alawi. Wong saya nyeneni Habib itu ya sering kok. Habib yang suka minta-minta orang ditodong. Saman pernah didatangi rumahnya diminta 10 juta. Para muassis dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib, para pejabat. Habib yang benar loh ya, karena Habib itu ya ada yang benar dan tidak benar itu loh ya. Ya kalau yang kita mau yang tidak benar ini, itu semua jenis kabilah manusia ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah gitu ya, yang kalau mau dakwah dan yang tidak benar jangan terus digebiak-uyah, semua dikeprui kabeh, hilang khazanah kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, lo memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Jadi sejarah itu tidak kepikir, jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer. Banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7 ya, Hadramaut ini kan asal usul dari Hadramaut itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta, mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah, artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah katakan, negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang secara tertentu, tidak ada. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Lah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pinter apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke... Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia video yang mana yang pertama ada jemaah haji dari Indonesia melakukan harusnya tidak boleh dilakukan di sana ya teman-teman. Cukup di sana itu hanya untuk beribadah, memohon ampunan dan yang lainnya teman-teman. Isi sebaik-baiknya waktu di sana teman-teman.
Cuman ini disayangkan sekali ya melakukan seperti itu teman-teman. Ya Allah, kita yang di sini pengen banget naik haji ya teman-teman, tapi tadi yang di video itu cukup memprihatinkan ya teman-teman. Ya semoga aja bisa berubah ya teman-teman. Dan tadi ada tanggapan dari Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mana beliau menyampaikan beliau tidak membela para Habib ya teman-teman, cuman meluruskan aja ya teman-teman, meluruskan tentang sedikit cerita sejarah ya teman-teman. Sama beliau juga kalau ada Habib yang tidak benar atau kurang baik akhlaknya, beliau tegur. Dan beliau pun menyebutkan ada yang minta uang 10 juta tapi nggak beliau kasih ya teman-teman. Beliau tegur terus ya dinasehati ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak nanti teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.